kawan-kawan semua. Hari ini kami menyambangi ular putih Benteng Ranting. Katanya seram, tapi betul-betul seram. Merindingnya nih, baru masuk udah merinding di sini kan. Jadi bagi untuk kawan-kawan yang belum subscribe, boleh subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tahu update-update video terbaru dari kami, ya kan? Di sini di tempat ini Bang Adlin udah mengambil tempat atau permisi lah ibarat kata orang sini kan. Permisi dulu kita dengan makhluk-makhluk di sini. Di sini ular putihnya konon katanya ini kalau dijumpai oleh orang awam seperti kita bisa demam. Dari demam itu bisa membawakan nanti membawa alam pesawat mati. Oke? Awal emang agak berbeda malam ini kawan-kawan. Memang betul seram tempatnya, nggak bisa main-main. Jadi untuk itu ayo kita datang banget. Assalamualaikum Bang Adlin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sudah ada Bang Adlin, kawan-kawan semua. Yang mana kameranya aktif, kawan? Yang sini oke. Di sini sudah Bang Adlin ya. Lighting boleh, taruh Bang Adlin ya. Gimana Bang? Masih tempat ini. Dari datang sampai di titik ini masih merinding. Ini baru di sini. Nanti kita jalan ke sana lagi. Nah, bukan bulu ini nanti berdiri. Ini pun berdiri nanti. Ini berdiri. Kesetrum baru. Iya. Macam mana? Mau kita coba? Jangan ngelawak Bang, ampun. Iya, kita coba dulu. Jangan kita serius dulu. Siap. Kita santai dulu. Nanti sampai sana supaya kita nggak tegang kali kan gitu. Nah, oke. Terus ikuti kami, jangan kemana-mana kawan-kawan. Jangan skip iklannya, oke? Ya. Ini kamera tetap hidup? Tetap Bang. Oke, jalan. Jalannya pelan-pelan aja. Bang Adlin ya macet betul di balikku. Yuk, Kamera pelan-pelan. tetap jalan. Udah aja mak cakap jalan. Sini kawan-kawan, tadi hujan, jadi jalannya agak becek ya. Untuk kameramen kami yang nggak safety ya, orang ya. Pacat aja Ali boy. Ada sesuatu kawan-kawan, ada sesuatu. Maksudnya jangan di becek, jangan di jalan gitu. Aku mikir tadi ada sesuatu benda yang Sedikit. mungkin bisa kita lihat. Aduh, kenapa Ini kacau? udah mau dekat lokasi. Jadi di sini agak aneh kita ya, karena emang sedikit mencekam tempatnya. Oke. Emang tadi baru hujan kawan-kawan, boleh lihat. Kameramen tengoklah ke atas coy. Bulan terang kali, bulannya terang kali. Kemana aja Pak? Penting banget. Baru saja Bang Adlin berlari, saya pun tidak tahu kemana arahnya. Mari, ayo semua kita cek. Saya mendengar suara-suara seperti hewan. Tadinya di depan sana tidak ada suara apa-apa. Di sini baru saja kita menginjakkan kaki kami mendengar seperti suara-suara hewan seperti monyet gitu ya. Semoga itu tidak terjadi apa-apa ya. Oke, bismillah. Ayo kakak. Bang Adlin sedang mencoba berkomunikasi kembali dengan sosok ular putih tersebut. Oke? Ya Allah. Boleh Bang? Baik. Gimana? Jadi dia bilang, dulu kalau nggak salah, saya udah minta telur sama kalian.
Ada telur kawan-kawan semua. Sudah disiapkan? Udah, ada. Sudah ya? Ada ya? Mana? Boleh sini. Oke, thank you. Berapa telur nih? Tiga. Telur rebus ya? 3 ini? 3. Dia minta berapa? 3, 1, 2 sama kita lah nanti. 2 sama kita ya? Nah, cukup tak dulu. Cair, woi. Ada sarapan. Kalau kita 2, 1 lagi 3. Ini telur apa? Ayam kampung? Yang biasa. Ayam biasa? Eropa. Boleh bang, 1 kamera bang. Luar biasa ya kawan-kawan. 2 biji ini bisa kita buat untuk Indomie nanti ya. Pintar mie ya bang ya. Nih. Oh. Telur setengah matang. Telur matang lah. Telur matang. Mana matang? Setengah matang katanya semalam. Setengah matang katanya kemarin tuh. Cek. Coba tengok. Kejut Allah. Oh pikir tadi orang masuk ada tuh kejut. Biasanya dia setengah matang ya. Iya, soalnya kemarin itu dia minta terus nama kita. Gak apa-apa, boleh. Karena bukan apa-apa juga kawan-kawannya kan, kalau kita kasih telur matangnya kan kecekian pula dia makan. Boleh dilihat kawan-kawan semua. Itu ya. Ya. Oke kawan-kawan semua, tadi barusan kita beri suatu benda atau telur yang itulah nggak tahu lah kita untuk apa sosok itu kan. Saat ini Bang Adlin kembali berkomunikasi dalam versi beda dunia dia. Agak ngeri juga nih men. Bukan apa-apa, tiba-tiba loop dia ke sungai mana. Jadi gini. Ya. Tadi setelah Bang tadi mau komunikasi dengan ular putih ini tadi, dia bilang apa hendak kalian datang kemari. Sekarang mau kita buat macam mana ini sekarang? Hendak itu kan bisa berarti dia apa namanya? Kalian menginginkan apa? Oh, Atau apa yang bisa dia bantu kan gitu. Sekarang macam mana mau kita buat ini? sebenarnya kehadiran kita datang sini itu bahwasanya ingin mengupas mitos-mitos yang ada, ya kan. Maksudnya konon katanya ular putih yang besar ini dapat menyerupai apa ya? Zahir ya. Bentuk ular dia tetap, Bentuk tapi ular. dilihat orang gitu. Itu bisa orang sakit dan nanti ujung-ujungnya bisa meninggal. Jadi cerita sedikit sebenarnya menurut cerita dari beliau sendiri cerita katanya dulu sungai ini tidak begitu besar. Ya. Mungkin karena dia bersemedi bertapa ya. Mungkin karena bertapa itu dia membesar. Membesar itu sebenarnya bukan karena dia ilmu itu tadi. Ilmu dia ini kan termasuk bangsa daripada gaib. Dia berilmu. Jadi waktu dia bersemedi itu membesar, jadi sungai itu ikut membesar. Ketika dia menggeliat, menggoyang itu tadi, maka berbentuklah kelok itu tadi. Maka di bawah itu tadi macam ada palung ya. Kalau Nah, jadi dia bentuknya tak rata. dia Jadi- persisnya itu di posisi mana? Di sana atau di sana? Sekarang ini dia terletak di sebelah sana. Pas di bawah ini. Pas di bawah ini ya. Pas di bawah ini. Jadi sekarang ini kita berkomunikasi, dia ada di bawah. Ini sekarang sedang nengok ke atas dia, mendongak. Sedang mendongak. Jadi boleh mungkin untuk
supaya lebih dekat kita dengan dia, supaya lebih kenal kita dengan dia. Boleh nanti saya akan coba kita panggil dia, nanti saya akan coba masuk ke badan, nanti kita berkomunikasi lah. Oke, siap. Ya, kita coba dulu. Oke, di sini Bang Adlin akan mencoba memasukkan sosok ular ini ke dalam tubuhnya. Nanti akan kita coba untuk berkomunikasi dengan si ular ini. Apakah benar mitos-mitos yang ada selama ini? Apakah beliau atau buai? Oke. Masih mencoba kawan-kawan. Aku betul parah sekali aku nih. Mana Bang Adlin aku tinggalan. Ya, ini kawan-kawan semua bisa lihat. Oke. Ini daun bambu. Oke. Ini sosok ular tersebut mulai masuk ya. Datangi boy, datangi. Aduh, agak kali bos. Oh, aman. Oke, kalau masuk Jaka ya tanggung jawab ya. Ya. Ayo, bawa ke pinggir, boy. Bawa ke pinggir, boy. Boleh bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geser boy, geser kemari sedikit boy. Boleh kita agak maju. Boleh bang. Tanya boy, kenapa begitu boy? Kenapa seperti ini gerakannya? Sosok apa yang masuk? Sosok apakah yang masuk ya? Tapi sudah berkenalan. Oh yang tadi. Ini sosok ular tadi ya kawan. Iya. Mana tahu ya kan di sini banyak sosok lain ya kan. Berbesokan energinya masuk yang lain. Tanya nama boy. Hah? Ada? Tanya nama. Apakah ada namanya? Ada. Ini sosok wanita atau laki-laki? Saya laki-laki ya. Ada siapa namanya? Boy, jangan senyum boy. Bukan senyum aku ngeri makanya aku. Kenapa lama sekali datang? Dulu sudah kemari. Iya. Kenapa tak jadi datang kemari? Sebetulnya kembali ke doa-doa dari atuk-atuk kami juga kan. Karena aku nggak mau naik jadi nggak balik lagi. Kayak nama boy. Namanya siapa? Pak. Oh, ingat ya. Iya. Nama saya Mula Warta. Mula Warta. Sosok apa boy? Ini sosok ular kan? Dibilang tadi sosok ular. Warna? Warna apa? Putih keabu-abuan. Berarti abu rokok. Ya tahu aku. Iya. Apakah betul sosok ini yang Selalu menampakkan diri? Selalu menampakkan diri yang bisa membuat orang awam sakit gitu, mimpi-mimpi, Bahkan meninggal? Gitu ya Bang? Iya, mitosnya begitu. Iya, tapi ada sebab ya. Karena mereka berbuat yang tidak yang seperti apa itu? Ada orang bermesum di tepi sungai. Ada orang berkata-kata kotor di tepi sungai. Ada orang membuang kotoran di tepi sungai. Ya. Dan banyak lagi. Ya. Ini juga pesan moral untuk kawan-kawan kita ya yang menyaksikan misteri malam. Jikalau ingin bermain ke sungai, janganlah berbuat-buat yang tidak baik seperti mesum, berbuang sampah. Ya. Itu sangat meresahkan bagi yang bukan hanya makhluk gaib, tetapi meresahkan juga bagi manusia yang kehidupan sehari-harinya dekat sungai, mencuci, masak. Panjang tidak boy? Ya.
Apakah Tuan ini panjang berapa meter gitu, Tuan? Pernah lihat pokok kelapa. Pernah lihat pokok kelapa, Bang? Pernah lah. Oh, pernah. Macam gitulah panjang. Panjangnya, besarnya ini Tuan. Besarnya. Ini. Satu pelukan ya. Ya. Satu pelukan orang dewasa. Besarnya. Ngeri juga lah. Kalau boleh tahu telur tadi itu untuk apa, Tuan? Ya. Sedang menetralisir kawan-kawan semua. Kalian jangan berlama-lama di sini. Iya. Kenapa itu, Tuan? Banyak yang mengganggu nanti. Banyak yang ganggu nanti ya. Tuan, ada satu hal lagi yang ingin kami tanyakan. Apakah selama Tuan hidup di sungai ini, bersemayam di sungai ini, adakah satu benda, pusaka, yang bisa kita tunjukkan untuk kawan-kawan kita semua bahwasanya makhluk gaib itu memang benar ada dan tidak harus untuk ditakuti, tetapi harus untuk saling menghormati. Apakah ada, Tuan? Ada satu. Tidak. Kalau tidak ada kecil, besar pun tak apa, Tuan. Ada satu. Masa tuh boy. Masa ya? Satu ya, Tuan. Satu atau satu tambah satu. Jadi Satu batu lima. satu batu lima. 5. Dia sudah diikat dengan ikatan cincin. Ikatan cincin, Masya Allah. Tidak cantik tapi sungguh dahsyat. Bisa dimiliki boy. Apakah boleh kami memilikinya, Tuan? Kalau nanti kalian memilikinya, satu kampung ini akan mendapat musibah. Iya. Tapi kalau hanya menunjukkan saja boleh. Boleh? Boleh. Di mana? Boleh tarik aja energinya untuk ke tepi ini, Tuan. Karena kami tidak ingin turun ke tepi sungai ya. Karena situasi tidak memungkinkan. Gimana, Mamen? Hujan, banyak pacar. Oke, lighting boleh maju. Boleh saya pegang, izin, Tuan? Ya. Dari sini ya, ini batunya tidak begitu besar, tapi motifnya 5 ya. 5. Merah. Ini apa bacaannya ya? Gunung ya. Ini, Tuan. Ini, Bang. Gunung ya, Bang. Seperti gunung tapi bacaannya kayak dibalik-balik gitu, Bang. Ya. Ini ukiran zaman dulu. Apa ini? Macet, Bang. Wih. Ini apa khasiatnya, Tuan? Ini selalu digunakan kalau banjir penuh ini. Ini dia keluar menarik banjir itu sendiri supaya jangan berlama-lama di kampung ini. Iya, Masya Allah. Nah, itulah makanya kalau ini jatuh ke tangan manusia, ini akan penuh Sungainya ya. penuh banjir semuanya. Orang banyak kena penyakit, anak-anak semua penyakit, orang tua juga penyakit. Sebelumnya saya pernah juga bertualang bersama Bang Adrin ya, kawan-kawan semua. Saya jumpa itu, Tuan, seperti bambu petuk tapi dia kuningan. Ya. Gunanya itu untuk menjaga benteng. Bambu petuk. Iya. Bambu petuk apa bambu petuk? Dia bambu petuk ini apa itu, Bang? Ruasnya jumpa. Luasnya itu jumpa tunas. kayak gini. Oh, iya. itu namanya bambu petuk. Ada juga di sini. Ada juga tuh di sini. Kalau di sini tak nampak, dia di ujung sana. Di ujung sana. Kalau di sini tak ada, itu yang punya penjaganya lain lagi. Lain lagi ya. Lain lagi.
Ini satu sungai, dia mempunyai daerah masing-masing. Oh, terbagi-bagi. Terbagi-bagi ya. Ada sana Iya. buaya, ada jadi macam-macam. Oh ya, sedikit juga lagi pertanyaan gitu ya. Yang konon katanya setiap ada kejadian orang hanyut atau orang tenggelam di sungai ini, ada sosok seperti kerbau. Iya, kerbau yang identik di sungai ini. Kapan itu ceritanya? Sudah lama juga Tuhan, sudah lama, dan setiap ada kejadian dikait-kaitkan dengan si kerbau tersebut. Apakah itu benar? Kerbau. Kerbau bertanduk. Iya, bukan. Bertanduk. Iya, itu banteng. Konon katanya. Dia kalau udah datang itu ombaknya itu seperti ini, harus kan ke sana ya kan kawan. Dia ke sana tuh. Ke hulu, ke hulu. Dulu. Melawan arus deh. Ke arah sana. Iya. Airnya ke sana. Iya, sangat dengan derasnya. Di bandar airnya ya. Apakah itu benar Tuhan? Atau itu hanya Ada beberapa tahun yang lalu itu air, tapi tidak yang di atas, yang dari bawah dia melawan. Paham ya? Dari bawah, di atas tidak. Jadi kalau orang mandi di atas itu tidak nampak. Tapi begitu orang masuk, kadang-kadang itu tadi melawan. Jadi berputar air itu karena situ orang sering hanyut. Tapi ini sosok ini sering juga menampakkan dirinya ke permukaan kawan-kawan. Kalau saya rasa yang dimaksud dengan kepala kerbau itu mungkin piaraan dari buaya. Buaya Itu wujud yang sebenarnya bukan kerbau. Dia makhluk yang besar. Cuma memang agak bertanduk, tapi mukanya tidak seperti kerbau. tidak seperti itu. Hitam dia kepalanya itu. Iya betul. Iya, itu ada memang, tapi tidak selalu muncul. Karena kami bagian-bagian masing-masing daerah itu saling menghormati. Apakah Tuhan juga memiliki peliharaan atau teman-teman juga? Tidak, Seperti kelompok atau solo karir? hanya sendiri saja. Solo karir. Apa itu solo? Solo itu sendiri. Oh, sendiri. Ya. Kalau dua itu duo, kalau tiga itu trio. Oh, Trio acan. Terima kasih Tuhan, semoga apa yang pertemuan kita malam ini bisa menjadi inspirasi untuk kawan-kawan di rumah. boleh bertanya. Apa itu Tuhan? Ini siapa namanya? Oh ini, Iya, Adlin. Adeline. Iya, Oh iya. Nanti kirim salam ya. iya siap. Jadi boleh saya pergi sekarang? Boleh. Boleh ya. Ya, Minta izin dulu. Assalamualaikum. Ini rame-rame. Iya, ini krim. Banyak lampu. Ada lampu untuk lighting penerangan. Oh, iya. Permisi juga. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Gimana bang? Oke. Gimana bang? Oke, kamera belakang. Oke, Bang Adlin sudah kembali ke alamnya ya. Ke alamnya, Masya Allah. Sudah kembali ke wujudnya. Tadi sosoknya, saya lupa namanya bang. Tapi dia kirim salam sama bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah sampai ya pak? Jadi ini yang kita rasakan tadi, makhluknya ini, Iya bang. dia agak keras, agak berat. Berat ya. Karena dia wujud ular, kita harus mengikuti lenggok dia. Nggak bisa kita bertahan, sakit badan kita. Iya. Mesti kita ikuti. Kita ikut ya. Jadi maaf tadi kalau misalnya pun dia tadi meraih ke bawah diikuti, cuma tadi mungkin dia paham juga, dia ngerti juga kali. Iya. Nah, Tadi memang seakan-akan dia membawa ke bawah kan, tapi memang sebelumnya saya pesan kepada Bang Adlin kalau bisa agak dikontrol bang, soalnya kondisi becek ya, ecok kali seko nih, tolong loh ya ecok. jadi ini satu apa namanya, satu pengalaman kita juga. Iya. Artinya
kalau sudah kita sering kenalan seperti ini, nanti kemanapun kita kalau sepanjang sungai ini, mereka saling memberitahu. Dulu si Pulan-Pulan itu pernah ke sana. Iya. Dan nggak mengganggu Dan warga tidak akan sekitar ya. mengganggu. Kalaupun nanti ada yang entah macam di antara kita gini kan, entah mau turun, entah satu saat kita mancing, orang itu udah kenal duluan. Itu tolong ya, jangan diganggu si Pulan. Nah, seperti itu dia. Dan juga pada kawan-kawan di rumah Ah. yang ingin referensi tempat pancing paten, mau Bang Adlin lah ya, klik kolom komen kita. Dan juga jangan Pancing lupa apa? apa tuh Bang? Pancing apa? Mancing. Bang Adlin kan tahu spotnya, bisa komunikasi dia. Oh gitu. betul. Gimana ya Bang? Oke, kawan-kawan, sekian dulu kita untuk malam ini. Intinya. Berarti bukan dia ya. Pesan moralnya tadi bisa kita kutip bahwasanya makhluk gaib bisa berbuat jahat kepada kita karena kita telah berbuat jahat pada lingkungan mereka. Kita tidak menghormati mereka, mereka pun demikian pada kita. Jadi di dunia ini harus saling hormat. Kepengen dihargai, hargai. Hargai orang lain. Kepengen dihormati, Hormati orang lain. iya. Oke ya. Jangan lupa subscribe dan lonceng notifikasinya dan like and share untuk video selanjutnya. Oke, ada apa tuh? Bentar. Ada sesuatu kawan-kawan? Aduh. Hah? Ada Oh, apa? daun. Dua kali aku hari ini. Oke ya. Biar nggak Terima tegang kasih. kali.